Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Meliwis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Rela Diperkosa Dukun Agar Cepat Kaya. Cerita ini ditulis oleh Kak Tiana Astuti. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Warung makan mereka pun juga menyediakan menu yang sama. Mirna sangat takut hari ini jualannya tidak ramai karena minyak penglaris itu sudah tidak berada di meja kasirnya. Meja kasirnya memang tidak dikunci karena Mirna merasa aman saja dan uang pun sudah diambil semua untuk dibawa ke rumah. Apa Mas Imron yang mencurinya? Batin Mirna. Mirna ingin menanyakan langsung kepada suaminya, tapi ia urungkan karena jam menunjukkan pukul 10 lewat. Hanya Imron saja yang tahu menau tentang minyak penglaris itu, dan hanya suaminya lah yang dari awal sudah tidak menyukai dengan Mbah Waro. Apalagi tadi malam ia sempat bertengkar karena Mirna terus-menerus bercerita tentang warungnya menjadi ramai berkat minyak penglaris dari Mbah Waro dan mampu membuat Imron marah. Warung tetap buka walaupun minyak penglaris itu sudah hilang. Beruntung warung Mirna tetap ramai walaupun tanpa adanya minyak dari Mbah Waro tersebut. Mirna meninggalkan warungnya sebentar hanya untuk menemui Iwan yang masih bekerja tak jauh dari warungnya. "Ada Iwan di sini?" tanya Mirna kepada pekerja bangunan. "Ada. Memangnya kenapa?" "Tolong panggilkan sebentar, ada perlu," pinta Mirna. Mirna ingin menanyakan sesuatu kepada Iwan karena hanya Iwan yang lebih tahu tentang jadwal kapan Mbah Waro yang bisa ditemui. "Dek Mirna, ada apa?" tanya Iwan menghampiri Mirna. "Gini Wan, jam berapa aja Mbah Waro bisa ditemui? Soalnya aku ada perlu penting," tanya Mirna. "Beliau biasanya hanya bisa ditemui sore menjelang malam. Kalau jam segini abang tidak tahu bisa tidaknya," jelas Iwan. "Memangnya kenapa Dek Mirna?" tanya Iwan heran. "Aku butuh minyak penglaris dari beliau Wan. Sebenarnya sudah diberi, tapi sekarang hilang," jawab Mirna. "Apa Mbah Waro bekerja Wan? Apa lebih baik aku temui sekarang saja?" tanya Mirna. "Jangan Dek, jangan sekarang, nanti sore saja," larang Iwan. "Takutnya Mbah Waro tidak ada di rumah, nanti perjalananmu sia-sia," sambung Iwan. Mirna menganggukkan kepalanya. Ia setuju dengan Iwan untuk tidak pergi sekarang. Tapi jadwal Imron lembur, Mirna tidak tahu kapan. Karena kalau ia pergi sore ini juga bisa ketahuan oleh suaminya dan bisa membuat Imron marah besar. "Wan, aku bisa minta tolong tidak?" tanya Mirna. "Apa Dek Mirna?" "Bisa tidak kau pergi ke rumah Mbah Waro sore ini untuk mencarikan minyak penglaris itu buat aku? Aku takut warungku kembali sepi," ucap Mirna penuh harap. "Waduh, tidak bisa Dek Mirna, tidak bisa digantikan. Siapa yang perlu, orang itu juga yang harus pergi," jawab Iwan. Mirna pulang dengan rasa kecewa. Dari jauh Mirna melihat warungnya tampak ramai. Ada beberapa pengendara yang makan di warungnya. Mirna tersenyum, tapi ia berpikir kalau minyak penglaris itu tidak hilang, mungkin saat ini warungnya lebih ramai dari sekarang. "Mirna, tunggu," panggil seseorang dari belakang. "Winnie, ada apa Win?" tanya Mirna. "Mau kredit barang nggak?" tawar Winnie. "Barang apa?" tanya Mirna. "Macam-macam Mir, ada tas, baju, perhiasan, pokoknya lengkap. Murah saja per bulannya Mir," tawar Winnie sembari menarik tangan Mirna untuk ikut dengannya ke rumah. Mirna yang suka belanja lalu ikut saja dengan Winnie, padahal kreditan Mirna yang lain saja belum lunas. "Ayo Mirna, pilih saja, bayarnya ntar belakangan," ucap Winnie. "Waduh, bagus-bagus banget ini Win baju-bajunya," ucap Mirna senang sembari memilih-milih. "Iya Mir, pilih saja. Ini jam tangan juga cocok buat kamu, untuk menunjang penampilanmu biar semakin wow," ucap Winnie memuji. "Ya sudah, aku ambil bajunya semua aja Win, jam tangan dan tas," ucap Mirna tanpa ragu. Winnie senang mendengar penuturan Mirna yang ingin memborong barang jualannya.
walaupun Mirna bayarnya nanti dengan cara dicicil. Setelah mendapatkan totalan belanja yang sangat banyak, bagi Mirna tidak masalah, karena penampilan menurutnya nomor satu. Aku pulang ambil uangnya dulu ya, Win, ucap Mirna pulang sembari menenteng paper bag. Mirna pulang mengambil uang untuk membayar belanjaannya yang berupa uang muka dahulu. Sisanya nanti ia akan membayar setiap bulannya dengan cara dicicil. Mirna membuka lemari pakaian dan mengambil sejumlah uang simpanan Imron yang akan dibayarkan untuk rumah serta mobil di bulan depan. Tak apalah, aku ambil uang cicilan rumah sama mobil. Nanti kan Mas Imron akan gajian juga, batin Mirna. Tanpa sepengetahuan Imron, Mirna mengambil uang hanya untuk keperluannya sendiri. Sedangkan Imron, ia selalu berhemat habis-habisan agar rumah dan mobil setiap bulannya tidak menunggak. Imron pun hanya memegang uang untuk beli bensin yang ia simpan di dompet. Sisa gajinya akan diserahkan kepada Mirna. Mirna berpikir kalau warungnya sekarang sudah kembali ramai. Menurutnya tidak apa-apa uang itu ia habiskan untuk belanja, karena sudah lama ia tidak belanja sebanyak itu. Setelah kembali dari rumah Winnie, ia sangat terlihat bahagia. Sangat tampak di wajahnya yang cantik dan rupawan. Gimana menurut kalian? Banyak tidak orang yang mampir ke warung kita? Lumayan, Mbak, jawab salah satu dari karyawan Mirna. Mirna sore ini juga ingin pergi ke rumah Mbah Waro lagi. Baginya minyak penglaris itu sangat berpengaruh terhadap usahanya. Ia ingin meminta minyak itu lagi, biar warungnya semakin ramai. Hari ini bagi Mirna lumayan banyak mendapatkan penghasilan dari warungnya, walaupun masakannya belum habis semua. Sekali lagi ia mencari-cari minyak penglaris itu di dalam rumah, tapi memang tidak ada. Sudah kemana-mana ia cari. Mondar-mandir, Mirna menunggu kepulangan suaminya, tidak sabar ingin menanyakan langsung kepada Imron. Sudah minta telepon Imron berkali-kali, tapi tidak diangkat. Padahal jam saat ini biasanya suaminya sudah pulang. Tidak lama setelah Mirna mandi dan beres-beres, terlihat dari depan Imron tampak kepayahan. Ia datang sambil mendorong sepeda motornya. Wajahnya menampakkan sangat lelah. "Kenapa, Mas, motor kamu?" tanya Mirna. "Mogok," jawab Imron singkat. "Terus, kenapa tidak langsung dibawa ke bengkel saja?" tanya Mirna. "Uang di dompetku tidak cukup," jawab Imron sambil berlalu. Mirna mengikuti Imron dari belakang. Ia tidak segan menanyakan tentang minyak itu, tidak melihat keadaan suaminya yang sangat kelelahan. "Mas, aku mau tanya, apa kamu yang mengambil minyak penglarisku?" tanya Mirna. Imron diam saja, sedangkan Mirna sejak tadi tidak hentinya bertanya minyak itu. Imron yang sudah pusing sejak bekerja tadi siang nampak marah, karena Mirna terus saja berisik mengagungkan Mbah Waro. "Sudahlah Mirna, aku mau istirahat dulu," ucap suaminya. "Jawab dulu, Mas, mana minyak penglaris aku itu?" "Tidak ada," jawab Imron menatap Mirna nyalang. "Di mana kau sembunyikan, Mas? Cepat kembalikan. Kalau warung aku terus ramai, kamu juga mendapatkan dampaknya," ucap Mirna. "Tadi siang warung kamu ramai tidak?" tanya Imron. "Lumayan, tapi kalau ada minyak itu pasti lebih ramai lagi," jawab Mirna. "Alah, Mirna, stop. Kamu percaya begituan? Kamu lihat sendiri kan, tanpa minyak itu warung kamu tetap ramai. Jangan kamu sangkut pautkan dengan minyak itu," jelas Imron. Mirna mendengus kesal. Ia bingung harus bagaimana lagi. Mirna berpikir ingin pergi sore ini juga ke rumah Mbah Waro, walaupun Imron tidak mengizinkannya. "Di mana kau sembunyikannya, Mas?" tanya Mirna sekali lagi. "Sudah aku buang," jawab Imron tak kalah nyaring. Mirna geleng-geleng kepala melihat Imron yang aneh menurutnya. Ia langsung mengambil kunci mobil dan pergi. "Mau kemana, Mirna?" teriak Imron. Mirna tidak menjawab. Ia langsung pergi meninggalkan Imron yang sedang pusing. Tampak Imron terduduk lemas melihat Mirna yang sudah terperdaya oleh Mbah Waro. Lalu terdengar isakan seorang laki-laki yang masih memakai baju kerja tersebut, sembari berkata, "Ya Allah, kembalikanlah istri hamba ke jalan yang benar." Saat di perjalanan, tujuan Mirna hanya ingin ke rumah Mbah Waro. Pikiran Mirna yang pusing karena sehabis bertengkar dengan Imron merasa butuh teman curhat.
Sedangkan Iwan sebagai teman Mirna sudah pulang ke rumah kumpulan para kuli. Tidak mungkin Mirna datang ke sana di waktu yang hampir masuk maghrib ini. Mirna terus-menerus melajukan mobilnya tidak hentinya. Dengan perasaan kesal, ia tak segan-segan melajukannya dengan kecepatan sangat tinggi. Sesampainya di tempat Bawaro, tampak sudah sangat gelap gulita. Masih sama seperti biasa, rumah kecil Bawaro hanya diterangi lampu teplok yang sangat minim. Saat hendak mengetuk pintu, tiba-tiba Mbah Waro langsung membuka terlebih dahulu, seakan tahu kedatangan Mirna. Mirna menangis sesenggukan sembari masuk ke dalam rumah. "Ada apa kau datang kemari lagi? Butuh bantuan?" tanya Mbah Waro. "Iya Mbah, mohon maaf. Sebelumnya minyak penglaris yang kemarin Mbah berikan hilang," ucap Mirna terisak. "Tidak apa-apa, nanti saya berikan lagi," jawab Mbah Waro. "Itu saja?" tanya Mbah Waro. "Iya Mbah," jawab Mirna. "Saya rasa tidak mungkin kamu kesini hanya untuk itu saja. Air matamu itu menjelaskan kekalutan kamu saat ini," tebak Mbah Waro. Mirna terkejut. Mbah Waro sangat tahu keadaannya sekarang yang sedang dilanda kalut. "Apa kau butuh teman untuk menumpahkan rasa sesakmu?" tawar Mbah Waro. "Tidak usah dijawab. Silakan kau masuk ke dalam kamar itu. Nanti saya panggilkan seseorang untuk menemanimu," titah Mbah Waro. Mirna tercengang atas penuturan Mbah Waro, tapi ia tidak bisa menolaknya, karena itu yang ia butuhkan, yaitu tempat sandaran untuk curhat. Saat Mirna memasuki kamar yang kecil itu dan duduk di atas dipan dengan kasur dan spray berwarna merah menyala, tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang sangat tampan dan gagah. Laki-laki itu mendekati Mirna sembari berkata, "Aku tahu yang kau butuhkan." "Siapa kamu?" tanya Mirna. "Aku Wisnu. Aku akan menemanimu di sini," jawab laki-laki gagah di samping Mirna saat ini. Laki-laki yang memperkenalkan diri bernama Wisnu tersebut selalu menampilkan murah senyum. Perawakan yang gagah, dada yang bidang, bahu yang kekar mampu membuat Mirna lupakan segalanya. Apalagi laki-laki itu sangat pandai berbicara dan membuat nyaman. Mirna yang sejak tadi memperhatikan Wisnu tersebut tidak sedikit pun mengedipkan mata. "Kau disuruh Mbah Waro menemani aku?" tanya Mirna. Wisnu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum manis mendengarkan pertanyaan Mirna. "Apa Mbah Waro ada di luar? Sebaiknya kita keluar saja, Wisnu," ucap Mirna hendak beranjak pergi. Tiba-tiba tangan Mirna ditangkap oleh Wisnu. Mirna sedikit kaget karena tangannya dipegang oleh tangan yang kekar tersebut. "Mbah Waro tidak ada di luar," jawab Wisnu mencegah Mirna untuk keluar dari kamar. "Kita ngobrol-ngobrol di sini saja," sambung Wisnu. Mirna yang sejak tadi sudah jatuh pada pandangan pertama, mau saja mengikuti apa kata Wisnu. Di dalam kamar yang tidak terlalu besar itu, terlihat sesekali Mirna bergelayut manja tanpa sungkan, seperti sudah lama mengenal Wisnu. Tidak segan-segan Mirna menceritakan tentang perasaannya yang kesal terhadap suaminya. Mirna yang asyik bercerita di sandaran Wisnu, tidak terasa mereka duduk tanpa jarak sedikit pun. "Kau siapanya Mbah Waro?" tanya Mirna penasaran sembari menatap wajah Wisnu. "Tidak perlu tahu. Nikmati saja malam ini. Malam kita berdua," bisik Wisnu sembari membelai rambut Mirna. Di tempat yang berbeda, Imron nampak gelisah menunggu kedatangan Mirna yang sejak tadi ia tunggu, karena Mirna tak kunjung pulang ke rumah, sedangkan jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Beberapa kali Imron menghubungi Mirna, tapi ponsel Mirna tidak dapat dihubungi. Walaupun Imron masih merasa kesal kepada Mirna, tapi rasa khawatirnya melebihi itu. Ia tidak tahu Mirna pergi kemana, tapi batinnya berkata bahwa Mirna berada di rumah Mbah Waro. Imron ingin menyusul Mirna ke sana, tapi ia terkendala motornya mogok sejak tadi siang. Imron gelisah, takut terjadi sesuatu kepada sang istri. Ia lalu mencoba menghubungi temannya untuk meminjam sepeda motor untuk menyusul Mirna ke tempat Mbah Waro. Walaupun Mirna tidak pasti ada di sana, tapi tidak ada salahnya jika Imron mencoba mendatangi tempat Mbah Waro terlebih dahulu, karena Imron sudah menghubungi dua karyawannya untuk menanyakan keberadaan Mirna.
dan mereka berdua memberikan jawaban yang sama bahwa Myrna tidak ada di tempat mereka. Setelah berhasil mendapatkan motor pinjaman, Imron segera pergi ke rumah Mbah Waro yang terbilang lumayan jauh. Jalanan malam yang lenggang, Imron maju dengan kecepatan tinggi, membelah pekatnya malam. Malam yang dingin, Imron hanya mengenakan baju lengan pendek saja. Ia sudah tidak merasakan dingin lagi, karena puncak kekhawatirannya hanya ada kepada Myrna. Sesekali Imron mengusap air matanya yang sejak tadi menetes, karena menyesal sudah membentak Myrna dengan keras, hingga membuat Myrna pergi dari rumah. Imron tampak berapi-api kala mengingat bahwa ini semua terjadi karena Mbah Waro. Dan Imron pun tak kalah kesal dan marah terhadap Iwan yang awal dari semua ini. Gigi Imron bergelatuk akibat kedinginan ditambah dengan cuaca yang tidak mendukung dengan turunnya gerimis. Imron sangat takut Myrna sudah jauh terjun ke jurang yang salah karena mengikuti Mbah Waro tersebut. Sesekali Imron beristighfar sebagai penenang hatinya. Jauh di tempat yang berbeda, Myrna menceritakan semua tentang kondisinya. Wisnu yang menjadi pendengarnya sesekali memberikan saran. "Sudah jam berapa sekarang?" tanya Myrna. "Tenang saja, belum larut malam kok," jawab Wisnu sambil bercanda. Myrna lupa akan mengecek jam di ponselnya yang sudah menunjukkan hampir tengah malam. Ia pun tidak merasa bahwa sudah lama mengobrol dengan Wisnu. Wisnu tak segan untuk menggoda dan memuji Myrna. Myrna yang haus kasih sayang sangat terkagum-kagum akan rayuan Wisnu tersebut. Sebagai wanita, Myrna sangat senang berada di sisi pria tampan dan gagah, apalagi wajahnya yang ia sebut mirip dengan artis Indonesia favoritnya. "Terus terang saja, aku suka sekali melihat wajah cantikmu itu. Apalagi kalau tersenyum," ucap Wisnu menggoda penuh damba. Myrna mendengarnya tampak malu-malu dan salah tingkah. "Apa benar ada harta gaib yang tertanam di dalam tanah milikmu?" tanya Wisnu kembali. "Iya benar, tahu dari mana?" "Diceritakan Mbah Waro ya," sambung Myrna. Belum sempat Wisnu menjawab, Myrna langsung bisa menebaknya. Myrna kembali bercerita tentang harta gaib tersebut dan juga menceritakan tentang syarat agar bisa mendapatkannya. Wisnu hanya menganggukkan kepalanya, tanda mengerti, dan ia pun sesekali tersenyum aneh apabila memperhatikannya. "Terus, bagaimana? Mau tidak harta gaib itu?" tanya Wisnu. "Mau, tapi berat sekali syaratnya," jawab Myrna. "Waduh, sayang sekali padahal kalau tidak diambil," ucap Wisnu sambil menyunggingkan sudut bibir. "Ya, mau gimana lagi dong Wis?" jawab Myrna. Dengan perasaan yang campur aduk, Imron terus menyusuri jalanan malam yang sepi. Kini ia sudah memasuki pintu gerbang pedesaan yang akan mengantarkannya ke tempat Mbah Waro. Masih jauh perjalanan Imron. Sesekali Imron melirik kanan kiri jalanan secara sekilas yang terdapat hutan dan kebun. Suara burung hantu sangat terdengar jelas di indera pendengarannya. Imron mencoba menahan untuk tidak penasaran dan melirik ke samping jalan yang gelap gulita. Ia takut melihat hal yang tidak diinginkan. Imron terus melaju memasuki pedalaman. Ia terus melirik impar bensinnya, khawatir bensin tidak mencukupi dan habis di tengah jalan. "Astagfirullahaladzim," teriak Imron langsung memberhentikan kendaraannya. Imron terkejut terdapat ular besar di tengah jalan. Ia berhenti sejenak untuk mempersilahkan ular tersebut untuk menyeberang. Untung saja sorot lampu motor Imron sangat terang. Kalau tidak, sedikit lagi ia bisa menabrak ular yang sedang menyeberang. Tidak henti-hentinya ia terus beristighfar. Ular panjang itu sudah separuh badannya menyeberang. Ia tidak melihat kepala ular itu karena sudah memasuki semak-semak di pinggir jalan. Keringat dingin membanjiri baju Imron. Ia menghembuskan nafas panjang. Setelah ular itu masuk ke dalam semak-semak, ia langsung memacu kendaraannya. Dan sebelumnya, ia menengok ke samping kiri tempat ular itu bersembunyi. Tidak sengaja Imron melihat ada seseorang yang berdiri tidak jauh darinya, berperawakan seperti perempuan, tapi ia tidak begitu jelas melihatnya karena tidak ada penerangan sedikit pun. Imron begitu hafal dengan jalanan menuju rumah Mbah Waro. Ia merasa sudah cukup lama memasuki pintu gerbang desa, tapi Imron belum melewati jalan yang berbatu. Ia merasa ada yang aneh.
Imron terus melaju dan tidak peduli lagi dengan sekitar yang sejak tadi selalu ada yang menampakkan diri. Jauh dari tempat yang berbeda, Mirna sudah mulai terpancing dengan ajakan Wisnu. Walaupun sudah Mirna tolak dengan halus dan akhirnya ia luluh juga. "Ayolah sayang, jangan sungkan sama aku," ucap Wisnu sembari membelai rambut Mirna. Lalu mereka berdua mendekatkan wajahnya masing-masing dan terjadilah sebuah peristiwa pengkhianatan. Mirna sudah kewalahan menghadapi Wisnu yang sejak tadi selalu menunda untuk berhenti. Tapi Mirna juga sangat merasa puas atas adegan rancang Wisnu. Ia mampu membuat Mirna terpukau karena kegagahan dan kelihayannya hingga membuat Mirna lupakan segalanya. Cuaca yang sedang gerimis juga sangat berpihak kepada kedua insan yang sedang memadu kasih sejak tadi. "Kau hebat sekali, Wis," ucap Mirna. "Kau juga hebat, sayang. Ayo sekali lagi," ajak Wisnu. "Sudah ya, Wis. Aku sangat capek. Kan sudah 2 kali," tolak Mirna menahan ngantuk. "Sekali lagi ya, sayang," pinta Wisnu sembari memeluk tubuh Mirna. Mirna menggelengkan kepalanya. Ia sudah sangat kecapean dan langsung tertidur pulas tanpa mengenakan pakaian sehelai pun yang hanya ditutupi selimut. Wisnu tersenyum puas karena ia sudah berhasil mendapatkannya. Ia melirik Mirna yang sudah tertidur sejak tadi sambil bergumam, "Dasar wanita." Lalu keluar dari kamar itu meninggalkan Mirna. Sejak tadi Imron seperti berputar-putar di jalan yang sama, hingga ia sampai sekarang tidak kunjung sampai juga. Imron merasa ia saat ini sedang dipermainkan. Ada seseorang yang mengetahui dan sengaja untuk memperlambat perjalanannya ini. Imron berhenti sejenak. Ia ingin membuat dirinya tenang terlebih dahulu. Rasa takut karena sendirian tentu saja ia rasakan. Tapi Imron mencoba membuang jauh-jauh rasa itu. Karena semakin ia takut, lalu panik, maka ia terus-menerus tidak akan pernah sampai ke rumah Bawaro. Imron terus beristighfar di tengah derasnya gerimis yang mengguyur hutan belantara ini. Ia melihat sekeliling tidak ada seorang pun di sini. Ia berkedip ngeri dan langsung melajukan kendaraannya. Imron sangat yakin kalau Mirna berada di tempat Bawaro. Ia berharap semoga tidak terjadi apa-apa terhadap Mirna sekarang. Mirna terbangun dari tidurnya. Ia mendapati seorang diri di dalam kamar. Ia memakai pakaian yang berjajaran itu terlebih dahulu sebelum keluar. "Wisnu?" panggil Mirna mencari Wisnu. Ia keluar dari kamar dan melihat Bawaro yang sedang bersantai. "Permisi, Mbah. Saya mau numpang ke kamar mandi," ucap Mirna. "Iya, silakan," jawab Bawaro sembari memperhatikan Mirna dari atas sampai bawah. Mirna merasa risih diperhatikan oleh Bawaro. Gelagatnya sangat menakutkan. Mirna bergegas membersihkan badan. Ia ingin secepatnya pulang karena waktu hampir memasuki subuh. Tapi ia penasaran dengan kemana perginya Wisnu setelah pergulatan panas yang tadi berlalu. Mirna keluar dari kamar mandi lalu menghampiri Mbah Waro yang duduk bersantai di atas kursi rotannya. Belum sempat Mirna ingin menanyakan tentang Wisnu, tapi Mbah Waro menanyakan sesuatu lebih dulu. Mirna tampak ragu untuk menjawabnya. Ia pun terlihat sangat malu-malu. "Bagaimana tadi?" tanya Mbah Waro sembari menatap manik Mirna. "Gimana apa, Mbah?" tanya Mirna pura-pura tidak tahu. "Itu di lehermu," jawab Mbah Waro melirik leher Mirna, ada tanda merahnya. Ini Mbah, cuman bekas digigit nyamuk mungkin," jawab Mirna sungkan. "Di mana Wisnu, Mbah?" sambung Mirna untuk mengalihkan pembicaraan. Karena ia merasa tidak enak dengan Mbah Waro karena habis memadu kasih di rumah beliau. "Oh, sudah tidak ada lagi," jawab Mbah Waro singkat, lalu hendak beranjak pergi dari hadapan Mirna. "Kemana Wisnu, Mbah?" tanya Mirna mencegat Mbah Waro. Belum sempat Mbah Waro menjawabnya, tiba-tiba terdengar getaran pintu yang sangat keras. "Mirna, cepat pulang!" teriak seseorang dari luar menampakkan kemarahan. Mirna dan Mbah Waro saling bertatapan. Mereka berdua sudah mengetahui siapa di luar itu. "Mirna, jangan percaya dengan Mbah Waro dukun itu. Cepat keluar!" teriak Imron tidak hentinya.
Wajah hitam Mbah Waro menampakkan kemarahan karena merasa sangat terganggu oleh kata-kata kasar Imron. Mirna tampak gusar. Ia pun juga merasa takut kalau suaminya itu membawa senjata tajam ke sini. Mirna tampak ketakutan kalau Mbah Waro memberitahu bahwa ia tidur bersama dengan laki-laki lain. Ada apa ini? Sentak Mbah Waro sambil membuka pintu. Di mana Mirna? Istri saya. Di mana Anda menyembunyikannya? Tanya Imron berapi-api. Aku di sini, Mas. Aku baik-baik saja, jawab Mirna dari dalam rumah. Imron yang kelelahan dengan kondisinya saat ini, yang sangat memprihatinkan dengan baju basah, bibir pucat akibat kedinginan. Mirna, cepat kita pulang. Dukun ini jahat, ucap Imron sambil mengacungkan jari telunjuknya tepat di depan wajah Mbah Waro. Mbah Waro hanya menyunggingkan sudut bibir. Ia hanya diam saja, tidak menanggapi perkataan Imron yang menyebutnya orang jahat. Iya Mas, ayo kita pulang. Jangan marah-marah begini sama Mbah Waro, ucap Mirna merasa tidak enak. Segera Mirna mengambil barang-barangnya ke dalam kamar tempat ia dan Wisnu memadu kasih. Tunggu Mas, aku ambil tas dan kunci mobil dulu, sambung Mirna secepatnya berlalu. Imron sangat geram dan ingin menghajar laki-laki tua dan bungkuk ini. Tapi ia tidak sejahat itu. Karena melihat Mirna yang baik-baik saja, maka Imron tidak ingin berbuat begitu. Mirna, cepat, teriak Imron dari luar. Di dalam kamar Mirna tampak sedih meninggalkan bekas ia dan Wisnu memadu kasih. Mirna sejenak memikirkan Wisnu yang tiba-tiba hilang. Padahal ia ingin sekali untuk berpamitan pulang dan ingin melihat laki-laki gagah itu sebelum pergi. Karena Wisnu sudah membuat dirinya nyaman walaupun hanya sebentar. Silakan masuk dulu, ucap Mbah Waro. Tidak sudi, jawab Imron lantang. Imron melihat dalam rumah Mbah Waro, tapi ia tidak melihat Mirna ada di ruang tamu itu. Imron begitu kesal saat melihat Mirna keluar dari kamar kecil Mbah Waro. Ayo cepat kita pulang, ucap Imron menarik tangan Mirna kasar. Aduh Mas, sakit, jangan keras-keras, ucap Mirna. Maaf Mbah atas perlakuan suami saya. Saya permisi dulu, ucap Mirna kepada Mbah Waro. Sebelum Mirna memasuki mobil, ia sekali lagi memperhatikan rumah kecil Mbah Waro. Ia menatap nanar dan ingin sekali lagi menemui Wisnu. Tapi laki-laki itu sama sekali tidak terlihat untuk menampakkan batang hidungnya. Rasanya Mirna mau menanyakan kepada Mbah Waro, tapi ia urungkan karena melihat Imron yang sudah sangat marah. Malam yang dingin dengan cuaca yang masih hujan, Mirna pulang menggunakan mobil. Sedangkan Imron mengikutinya dari belakang. Imron tahu kalau saat ini sudah hampir memasuki subuh. Ia sangat kelelahan karena seharian sampai malam tidak ada istirahat sedikit pun. Setelah sekian lama di perjalanan pulang, kini mereka sudah keluar dari perbatasan, hampir memasuki azan subuh. Mobil Mirna dan motor Imron memasuki pekarangan rumah. Pagi ini Mirna tidak membuka warungnya. Ia sudah menghubungi karyawannya untuk tidak usah datang. Mirna, jangan pergi lagi kamu ke sana, pinta Imron. Kamu jangan sedikit-sedikit. Kalau ada masalah lalu kamu pergi ke dukun itu, Mirna, sambung Imron. Mas itu sangat sayang sama kamu. Mas takut kamu diapa-apain oleh dukun itu, ucap Imron terus-menerus. Mirna cuek saja, bahkan saat ini ia tak mendengarkan apa yang diucapkan Imron. Malahan pikiran Mirna saat ini hanya kepada Wisnu seorang. Sudah ya Mas, aku sudah pulang dan baik-baik saja. Sebaiknya kita istirahat, jawab Mirna santai. Mirna berpikir mungkin ia akan kembali datang lagi ke tempat Mbah Waro hanya untuk bertemu dengan Wisnu. Mirna akan mencuri-curi waktu kalau suaminya sedang berangkat kerja. Wisnu, aku kangen sama kamu, gumam Mirna saat sedang rebahan di samping Imron yang tertidur. Pikirannya saat ini hanya tentang permainan panasnya tadi malam bersama Wisnu. Ia membayangkan kegagahan Wisnu yang sangat lihai. Di mana kamu sekarang, Wis? Batin Mirna. Mirna beranjak dari tidurnya untuk bercermin sebentar. Ia memandangi bekas kemerahan yang tersisa di lehernya. Mirna tersenyum sambil memegangi lehernya itu. Ia sangat senang dengan terlenanya di kubangan dosa. Mirna, ngapain kamu senyum-senyum sendiri di depan cermin? Tanya Imron tiba-tiba, lalu menghampiri Mirna yang berdiri. Tidak apa-apa Mas,
jawab Mirna sedikit gugup. Dengan cepat ia menutupi lehernya dengan rambut yang sengaja digerai. Tunggu, ini merah bekas apa, Mir? Tanya Imron, memperhatikan dan menatap Mirna dengan penuh tanya. Hanya digigit serangga, Mas, jawab Mirna kembali ke tempat tidur. Imron mencegah Mirna. Ia terus memperhatikan leher istrinya itu. Leher jenjang dan putih Mirna sangat tampak kelihatan bekas kemerahan itu. Bukan hanya satu, tapi ada dua. Apaan sih, Mas? Segitunya ngeliatin aku, ucap Mirna takut. Imron baru sadar dan baru saja ia melihat bekas kemerahan itu. Tadi malam ia tidak memperhatikan leher istrinya. Imron membuang jauh-jauh prasangka buruknya itu. Imron berpikir tidak mungkin Mirna melakukannya dengan orang lain, apalagi Mbah Waro yang mengerikan itu. Mirna, Mas minta maaf terus marah-marah sama kamu, ucap Imron, mencoba memperbaiki kesalahannya kemarin telah membentak Mirna dengan kasar. Iya, Mas, jawab Mirna singkat. Setelah beberapa hari berlalu, Mirna selalu kepikiran dengan Wisnu. Bahkan ia beberapa kali menolak keinginan Imron sebagai sepasang suami istri. Mirna merasa setelah mengenal Wisnu, ia merasa kembali bahagia yang sangat susah ia dapatkan dari suaminya. Belum sempat Mirna untuk pergi ke rumah Mbah Waro karena belum mendapatkan waktu yang tepat. Suaminya pun selalu pulang untuk makan siang dan cepat pulang kerja. Tidak ada celah bagi Mirna untuk pergi. Dari dalam lubuk hati Mirna, ia ingin sekali mengakhiri hubungannya dengan Imron yang baginya sudah sangat hambar. Tapi saat Mirna mencoba menghindari Imron, Mirna merasa Imron terus-menerus memberinya perhatian berlebih yang hanya ditanggapinya dengan rasa tidak nyaman. Flashback. Sesudah Imron dan Mirna pergi dari hadapan Mbah Waro malam itu, tampak Mbah Waro biasa-biasa saja saat Imron marah-marah kepadanya, bahkan membentak Mbah Waro karena telah menyembunyikan Mirna. Saat mereka keduanya sudah jauh di jalan, Mbah Waro menutup pintu rumahnya lalu menatap kamar kecil tempat dua insan memadu kasih sambil menyunjukkan senyum di sudut bibir sembari berkata, Nikmat sekali tubuhmu, Mirna sayang. Kembali ke masa sekarang. Dek Mirna, kenapa warungnya kemarin tutup lagi? Tanya Iwan. Lagi pengen istirahat aja, Wan, jawab Mirna. Sama seperti hari-hari sebelumnya, Imron datang untuk makan siang. Walaupun jarak tempat kerja dan rumahnya lumayan jauh, tapi ia sempatkan untuk pulang sama seperti dahulu selalu dekat dengan Mirna. Imron pun merasa saat sekarang ini memang hubungannya dengan Mirna seperti ada jarak. Mirna, Mas pulang, kita makan siang bersama yuk, ajak Imron. Aku sibuk, Mas, kalau mau makan sendiri aja dulu, tolak Mirna. Iwan yang masih makan sambil mendengarkan percakapan sepasang suami istri itu, Iwan hanya menertawakannya di dalam hati sambil bergumam, Ayo, kalian bertengkar teruslah. Imron menenangkan hatinya. Ia bersabar agar tidak marah karena Mirna menolak ajakan untuk makan bersama. Ia pun mencoba memahami keadaannya saat ini karena ada banyak pengunjung yang datang untuk makan. Terlihat suasana sangat ramai karena jam istirahat. Imron sengaja duduk di samping Iwan agar Iwan tidak berani terang-terangan menggoda istrinya. Wan, masih lama pembangunan proyeknya? Tanya Imron. Iya Bang Imron, masih lama, jawab Iwan merasa gugup. Wan, saya perhatikan kamu sering sekali menggoda istri saya. Saya harap jangan begitu lagi ya, tegur Imron. Iwan hanya diam dan merasa tidak enak hati karena mendapatkan teguran dari suami Mirna langsung. Dan memang kenyataannya begitu. Iwan merasa sudah terbiasa untuk menggoda Mirna. Kau dengarkan, Wan? Tanya Imron. Iya, jawab Iwan sembari berlalu dan langsung pergi setelah membayar makan. Saat di jalan, Iwan sangat merasa kesal beberapa kali ia melontarkan sumpah serapah kepada Imron. Ia merasa tidak terima untuk ditegur di tengah keramaian tadi. Walaupun tidak nyaring, tapi beberapa orang tentu saja ada yang mendengarnya. Saat di warung, Mirna sempat memperhatikan suaminya, dan Iwan berbicara. Walaupun ia tidak mendengarkan apa yang dibicarakan, tapi ia merasa suaminya ada yang membicarakan sesuatu. Karena bisa dilihat dari gelagat Iwan seperti tidak enak, dan Iwan pun seperti ingin bercepat-cepat pergi. Mas, kamu bicara apa sama Iwan tadi?
kenapa dia cepat sekali balik kerja? Tanya Mirna. Tidak bicara apa-apa Mirna, jawab Imron. Mas jangan berkata kasar ya sama Iwan, karena Iwan itu pelanggan setia aku. Nanti ia kabur gara-gara kamu lagi. Jelas Mirna bicara serius. Iya, Mas mau pergi kerja lagi, pamit Imron menghindari perdebatan, karena sebentar lagi akan habis waktu istirahat jam makan siang. Sore itu Imron pulang lebih awal, karena kerjaannya cepat ia selesaikan. Ia ingin mengajak Mirna jalan-jalan sore yang sudah lama ia tidak pernah kerjakan rutinitas itu. Saat hampir sampai rumah, Imron melihat istrinya sedang berbicara berdua dengan Iwan. Imron memperhatikannya dari jauh. Wan, mau kemana? Sore gini kok rapi banget, ucap Mirna memperhatikan Iwan yang memakai jaket hitam serta mengendarai sepeda motor. Ada urusan penting dengan Bawaro, jawab Iwan sambil bergurau. Mau apa kesana Wan? Tanya Mirna penasaran. Nanti aku ceritakan masalah perjodohan, jelas Iwan berlalu. Mirna merasa ingin juga minta dijodohkan dengan Wisnu. Menurutnya, ia sangat cocok kalau bersanding dengan laki-laki cinta satu malamnya itu. Baginya, kalau ia secepatnya bercerai dengan Imron, ada banyak keuntungan yang datang kepadanya. Mirna berpikir sebelum ia mempunyai anak dengan Imron, maka semakin mudah peluang untuk cerai. Itu adalah salah satu alasannya nanti. Setelah bercerai dengan Imron, ia akan mendapatkan harta goib, lalu ingin dijodohkan dengan Wisnu. Pasti Mbah Waro bisa membantunya. Mirna senyum-senyum memikirkan rencananya ingin menikah dengan Wisnu. Ia tidak merasa sedang diperhatikan oleh Imron yang kini sudah sampai. Mirna, kenapa senyum-senyum begitu? Tanya Imron. Enggak kok Mas, lagi seneng aja jualan hari ini laris manis, jawab Mirna mengelak. Ayo siap-siap, Mas mau ajak jalan-jalan sore, ucap Imron sumringah. Ia berharap Mirna tidak menolak ajakannya. Jalan-jalan kemana Mas? Tanya Mirna penasaran, karena Imron sejak tadi tidak henti-hentinya tersenyum. Kita ke mall, kamu kan sudah lama tidak belanja, jelas Imron. Mas ada sedikit rezeki, cukuplah untuk kamu beli baju 1 lembar dan buat kita makan nanti di mall, jelas Imron, karena melihat Mirna yang tampak keheranan. Dapat bonus Mas? Tanya Mirna. Iya alhamdulillah, ayo kita siap-siap, pinta Imron. Mereka berdua pergi menggunakan mobil. Kali ini Mirna tidak menolak ajakan Imron. Walaupun hanya shopping baju 1 lembar sama makan bakso di mall, lumayan membuat pikiran Mirna lebih tenang dan fresh setelah beberapa hari kalau memikirkan Wisnu. Mereka berdua tampak sedikit lebih akrab, tapi saat ini hanya Imron yang panjang lebar menceritakan pekerjaannya ke kantor, sedangkan Mirna terlihat biasa saja menanggapinya. Walaupun Imron menceritakan hal-hal yang lucu sekalipun. Mirna, kamu senang gak Mas ajak jalan-jalan? Tanya Imron. Lumayan, jawab Mirna. Mas, aku kepikiran sama sepatu yang aku coba tadi deh. Kamu ada bawang lebih gak? Tanya Mirna. Waduh, gak ada. Lain kali aja ya, Mas juga belum gajian, jelas Imron. Mirna hanya panjang saja. Sebenarnya sudah banyak Mirna memiliki sepatu dan pakaian baru yang baru saja ia beli sama Winnie beberapa hari yang lalu. Itu pun belum dipakainya semua, karena kebanyakan beli barang yang tidak terlalu penting. Mereka berdua kembali pulang. Mirna sedikit kecewa karena Imron tidak memberikan sepatu yang ia mau saat di mall tadi. Mirna seperti tidak mau tahu bahwa Imron tidak memiliki uang berlebih. Malam hari sebelum tidur, Imron membuka lemari pakaian dan ingin mengambil uang untuk membayar cicilan rumah dan mobil. Karena sudah masuk waktu untuk bayar, Imron terkejut ia hanya mendapati sisa uang pecahan 100 ribuan 5 lembar. Imron menggeledah isi lemari mencari-cari, sepertinya tidak mungkin bahasa seseorang telah masuk lalu mencurinya. Karena sebelum Mirna ke depan untuk menjaga warung, tidak pernah ia lupa untuk mengunci pintu rumah. Mirna, di mana uang untuk bayar mobil dan rumah? Tanya Imron serius. Di dalam lemari pakaian Mas, jawab Mirna sambil meneguk air putih. Iya Mas tahu, tapi hanya tersisa sedikit Mir. Apa kamu pakai? Tanya Imron.
Iya mas, aku pakai untuk beli kebutuhan aku, jawab Mirna. Astaga Mirna, ucap Imron sambil menggosok wajahnya. Ya mau gimana lagi, salah mas, kenapa tidak pernah ngajak aku belanja lagi, elak Mirna. Imron kembali memanas. Menurutnya Mirna sangat keterlaluan menghabiskan uang hanya untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu penting. Mas minta kau kembali serahkan barang-barang itu kepada Winnie dan ambil kembali uangnya, titah Imron. Ya gak bisa gitu dong mas, nanti kamu juga gajian kan? Tenang saja, jawab Mirna. Imron mendengus kesal. Mau marah pun tak bisa, karena ia tidak ingin lagi bertengkar dengan Mirna. Ia takut kalau Mirna kembali pergi dari rumah. Imron sangat mencintai Mirna. Ia begitu takut kehilangan. Sedangkan Mirna saat ini sudah mengatur rencana untuk bercerai darinya. Malang sekali nasib Imron saat ini. Ia pun juga tidak tahu kalau Mirna sudah berselingkuh dengan laki-laki asing, yang Mirna pun tidak tahu siapa laki-laki tersebut. Imron mencoba menahan diri untuk tidak marah ataupun berkata kasar. Dadanya naik turun menahan emosi yang memuncak dan ingin segera meluapkannya. Kau belanjakan barang apa saja sama Winnie? Tanya Imron pelan. Banyak mas, aku juga lupa bilang kalau aku beli HP baru ini di toko besar, jawab Mirna sembari memperlihatkan HP yang bermerek mahal tersebut. Kredit juga HP-nya? Tanya Imron. Enggak mas, kalau ini cash, kecuali beli barang-barang di tempat Winnie, jelas Mirna. Imron geleng-geleng kepala atas perilaku istrinya tersebut. Ditegur pun tidak bisa lagi, karena itu sudah biasa bagi Imron. Mirna tersenyum puas melihat Imron yang kini sedang kepusingan, memikirkan banyaknya tagihan, sedangkan uang yang untuk dibayarkan sudah dihabiskan Mirna. Mirna memang sengaja membuat Imron agar selalu marah-marah kepadanya. Ia pun sangat senang saat ini membuat suaminya kesal agar Imron tidak tahan lagi kepadanya, lalu menceraikan dirinya agar bisa menikah dengan Wisnu. Rasain kamu mas, makanya cepat ceraikan aku, batin Mirna. Mirna meminta cerai dengan cara yang halus saja. Ia tahu kalau terang-terangan meminta cerai pasti Imron akan menolak mentah-mentah. Maka dari itu ia akan selalu membuat suaminya itu bosan dan muak atas tingkah lakunya yang diulang-ulang. Mas, aku minta maaf ya, ucap Mirna basa-basi. Lain kali jangan ngambil uang yang sudah mas sisihkan untuk bayar cicilannya Mir. Kamu pasti tahu kan kalau kita masih banyak cicilan, jawab Imron dengan tenang. Tapi ada sisa uangnya kan, sini kasih kau aja buat bayar arisan, ucap Mirna tidak merasa bersalah. Uang hasil jualan kamu kan ada, sebaiknya ini disimpan saja ya, jawab Imron penuh hati-hati. Ia takut Mirna kembali marah-marah, karena saat ini Imron sangat menghindari untuk bertengkar. Di sore itu nampak seorang laki-laki berkulit hitam, memakai jaket hitam, dan datang bersepeda motor ke tempat Mbak Waro. Ia datang hanya seorang diri. Beberapa kali ia mengetuk pintu rumah Mbak Waro, dan tak lama terbukalah pintu itu, dan segera ia langsung masuk ke dalam. Gimana Mbah? Sesuai dengan rencanamu, jawab Mbah Waro. Ada suatu rahasia yang ia pinta kepada Mbah Waro. Baginya Mbah Waro adalah penolong untuk memudahkan ia bisa mendapatkan seseorang yang sejak lama sudah ia incar. Laki-laki yang memakai jaket hitam itu juga sangat mempercayai Mbah Waro. Semua urusan perjodohan ini ia serahkan semuanya kepada dukun yang dikenal bisa mengabulkan apapun, walaupun dengan syarat tertentu. Laki-laki itu terus membicarakan seorang perempuan yang ia ingin dapatkan itu. Ia pun curhat ada banyak masalah kepada Mbah Waro, terutama curhat tentang bagaimana cara untuk memisahkan pasangan suami istri tersebut agar ia bisa memiliki perempuan itu. Secepatnya bikin mereka berdua cerai Mbah. Laki-laki yang sedang berbincang dengan Mbah Waro itu menggebu-gebu ingin secepatnya melihat perempuan idamannya itu berpisah dengan suaminya. Ia sudah lama menyukainya dan hanya tergila-gila kepada perempuan itu. Sudah terang-terangan ia menggoda perempuan idamannya, tapi si perempuan hanya menanggapinya biasa saja. Bahkan pernah suatu hari dengan belak-belakan perempuan itu berkata kasar dengannya, seperti tidak level dengan laki-laki yang bekerja sebagai kuli bangunan. Laki-laki itu wajar saja tersinggung, disebut hanya sebagai kuli.
dan dibanding-bandingkan dengan suaminya yang kerja kantoran. Sedangkan perempuan itu sering menjadikannya tempat curhat saja. Mungkin ia tidak akan menunggu lama lagi untuk mendapatkannya. Laki-laki itu pun sengaja memperkenalkannya dengan dukun santetnya itu, agar dukun itu bisa membacakan sesuatu di hadapan perempuan itu secara langsung. Terus, saya harus gimana lagi, Mbah? Mirna itu sampai sekarang tidak menyukai saya, keluhnya. Belum, sabar saja, jawab Mbah Waro tersenyum. Mirna hanya menjadikan saya teman curhatnya saja. Yang saya dengar pun, ia saat ini sering bertengkar dengan suaminya. Jelas laki-laki itu. Gimana, Mbah? Desaknya. Mbah Waro hanya diam saja sambil memberikan harapan kepada laki-laki itu. Kalau bisa, saya minta Mbah Waro kerjakan perjodohan kami sekali lagi, pinta laki-laki berambut cepak itu. Tapi Mbah Waro hati-hati ya, jangan sampai menyukai Mirna juga, sambungnya sembari menatap Mbah Waro yang terlihat lebih pendek darinya. Mbah Waro hanya tertawa saja setelah mendengar penuturan laki-laki yang sedang dimabuk cinta oleh Mirna, istri dari orang lain tersebut. Dalam benak laki-laki yang bekerja sebagai kuli bangunan itu, ia merasa tidak enak hati. Apalagi Mirna selalu tampil seksi dan glamor. Ia takut kalau dukun kepercayaannya ini juga ikut menyukai perempuan incarannya itu. Ya, jawab Mbah Waro singkat. Setelah mendapatkan jawaban singkat tersebut, laki-laki itu tampak sedikit tenang. Ia sudah sangat mempercayai Mbah Waro itu dan menyerahkan segala urusan perjodohan ini kepada beliau dengan syarat yang besar harus ia kerjakan. Setelah sekian lama berbincang dan sudah malam hari, laki-laki itu pamit pulang. Ia sangat pede setelah mendapatkan sesuatu yang nantinya ia akan taburkan di depan rumah serta warungnya si Mirna tersebut. Saya pamit pulang, Mbah, ucap laki-laki itu pergi menggunakan sepeda motornya yang butut. Pagi itu, Mirna disibukkan dengan pekerjaannya. Hari ini kembali ia membuka warung dan diam-diam meletakkan minyak penglaris itu di tempat rahasia yang Imron susah mencarinya. Wajah cantik Mirna kembali cerah dan terlihat bahagia karena mendapatkan minyak itu setelah kemarin ia dapatkan dari Mbah Waro. Bukan senang mendapatkan minyak penglaris saja, tapi ia hari ini sangat senang melebihi itu karena tadi malam suaminya mendapatkan panggilan dari bos di kantornya kalau Imron akan diajak hari ini pergi. Walaupun tidak lama, hanya dalam waktu sehari semalam saja, tapi itu pun sangat membuat Mirna bahagia. Di dalam pikirannya saat ini adalah satu-satunya ingin mengunjungi kediaman Mbah Waro untuk menemui Wisnu, pemuda gagah dampakannya. Ia pun sesekali tersenyum karena tak sabar untuk bertemu, atau mungkin akan lebih dari sekedar bertemu. Mirna pun sudah sangat merindukan pelayan kasih sayang Wisnu dan tidak sabar akan Wisnu memberikannya kenikmatan lagi. Setelah beberapa hari ia dibuat cinta satu malam yang sangat berkesan. Mirna sayang, Mas mau berangkat kerja dulu ya. Maafkan Mas, malam ini tidak pulang, hanya semalam saja, ucap Imron sembari mencium pucuk kepala Mirna. Iya Mas, tidak apa-apa, jawab Mirna menampakkan wajah sangat patuh kepada suaminya. Padahal dari dalam lubuk hati Mirna, ia sangat senang kalau suaminya pergi selamanya pun tak masalah baginya. Kamu baik-baik ya jaga warung. Ingat, jangan terlalu dekat dengan Iwan lagi, ucap Imron menatap Mirna. Iya Mas, tenang saja, jawab Mirna meyakinkan. Mirna merasa suaminya itu sangatlah berlebihan. Ia sama Iwan itu hanya teman saja, sama sekali tidak ada punya perasaan lebih sedikit pun. Bagi Mirna, Iwan tidak level dengannya. Dirinya yang cantik, sedangkan Iwan minus banyak, hitam, cungkring, kerjaannya hanya sebagai kuli lagi. Kalah jauh dengan Wisnu yang melebihi dari itu. Kalau nanti ia sudah bercerai dengan suaminya, maka ia akan mencari suami yang lebih kaya dan suami yang dulu. Kalaupun tidak kaya raya, minimal tampan seperti Wisnu. Saat Imron sudah menghilang dari pandangannya, ia langsung menuju warung untuk membantu karyawannya beres-beres menyiapkan makanan. Mbak Mirna, sepertinya hari ini sangat senang sekali, ucap Rita, salah satu karyawannya. Iya nih, tampak cantik lagi, timpal Puput. Aduh, kali ini bisa aja deh, jawab Mirna senang. Mirna hari ini terlihat sangat santai saja.
ia berencana akan pergi ke rumah Mbak Waro nanti sore saja. Karena suaminya juga pergi, maka ia bisa leluasa kapan perginya. Waktu terus berjalan, tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Warungnya sangat ramai. Tidak pernah absen Iwan selalu menjadi langganan setia Mirna. "Halo Dik Mirna," sapa Iwan. "Hai Wan, mau makan apa?" tanya Mirna. "Apa aja, karena semua masakan Dik Mirna selalu enak," puji Iwan. "Bisa saja kamu ini Wan," saut Mirna sambil tertawa. "Temanin abang makan dong," pinta Iwan. Mirna berpikir, karena saat ini warungnya lumayan ramai, tapi ia merasa tidak enak kalau menolak permintaan Iwan. "Ayolah Dik Mirna," sambung Iwan. "Ya sudah, ayo duduk," titah Mirna. Mirna terlihat sangat asik berbincang dengan Iwan. Sesekali perempuan cantik berambut pirang itu tertawa nyaring sambil mencubit lengan Iwan. "Andai Dik Mirna punya kembaran, abang mau banget punya istri seperti Dik Mirna," goda Iwan. "Alah, bisa aja Wan," jawab Mirna tertawa riang. "Dik Mirna, sore ini ada acara pertunjukan di taman. Apa Dik Mirna mau melihatnya?" tanya Iwan. "Tidak Wan, aku mau pergi," jawab Mirna. "Ya, padahal abang mau pergi sama Dik Mirna serta Rita dan Puput, biar kita rame-rame. Entar abang yang jajanin," ungkap Iwan sambil memperlihatkan uang yang cukup banyak. "Wah, ternyata habis gajian," ucap Mirna. "Iya, mau dong Dik Mirna ikut," ajak Iwan sambil memohon. "Kau perginya sama Rita dan Puput saja, pasti mereka mau. Aku ada kesibukan Wan," jelas Mirna. "Ya, kalau Dik Mirna tidak ikut, batal aja deh." "Memangnya Dik Mirna mau kemana?" tanya Iwan. "Mau ke tempat Mbak Waro," jawab Mirna sembari senyum-senyum membayangkan wajah Wisnu. "Mau ngapain lagi Dik main ke sana?" tanya Iwan sambil mengernyitkan dahinya. Di dalam hati Iwan, ia merasa saat ini ada rencana Mbak Waro untuk menggerakkan santet perjodohannya dengan Mirna. Kalau kemarin ia baru saja kembali minta tolong kepada dukun itu, Iwan tampak senyum-senyum karena sebentar lagi ia bisa memiliki Mirna. "Mau minta penglaris lagi ya Dik?" tebak Iwan. "Tidak Wan, aku mau menemui seseorang," jawab Mirna. "Siapa?" tanya Iwan. "Wisnu, aku mau menemui Wisnu nanti di tempat Mbak Waro," jawab Mirna sambil menampakkan wajah bahagia karena terlihat di pipinya memerah akibat malu. "Siapa Wisnu?" tanya Iwan penasaran. Karena setahunya yang tinggal di rumah Mbak Waro itu hanya beliau seorang. Tidak ada sanak keluarga, karena dari cerita yang didengarnya Mbah Waro itu adalah seorang pendatang dan tidak banyak yang tahu asal beliau. "Gak tahu juga, entah itu keponakannya, aku lupa bertanya. Dan aku pun baru saja kenal ketika datang ke rumah Mbak Waro beberapa hari yang lalu," jawab Mirna. "Terus mau ngapain bertemu dengan Wisnu itu? Ada perlu apa emangnya?" tanya Iwan sangat penasaran. "Tidak ada, hanya ingin bertemu saja. Orangnya ganteng banget loh Wan, mirip artis," jelas Mirna bercerita panjang lebar tentang seseorang yang bernama Wisnu tersebut. Iwan yang mendengarkannya merasa aneh saja. Ia tidak tahu kalau ada seseorang yang ikut tinggal dengan Mbah Waro. Baru saja kemarin ia habis dari sana, tapi ia tidak menemukan siapapun, padahal ia cukup lama berbincang-bincang dengan Mbah Waro. Iwan harus menjauhkan Mirna dari Wisnu itu. Gelisah ia bahwa ada seseorang yang sepertinya sebagai penghalang selanjutnya untuk bisa bersatu dengan Mirna. Tapi ia harus menjauhkan Mirna dengan suaminya terlebih dahulu. Lalu ia akan menyalip laki-laki bernama Wisnu itu. "Siapa ya yang bernama Wisnu itu?" batin Iwan bertanya-tanya. "Ia akan bersaing denganku untuk mendapatkan Mirna," gumam Iwan disertai rasa kesal. Iwan langsung pamit untuk kembali bekerja sesudah membayar makan. Iwan bingung harus bagaimana. Sudah banyak cara agar Mirna bisa mencintainya, tapi kenapa bisa Mirna malah menyukai orang lain? Padahal sedikit lagi rumah tangga Imron dan Mirna pasti akan hancur. Iwan terlihat sangat kesal. Ia pun sangat kesal kepada Mbah Waro. Ia merasa Mbah Waro bertengkar janji kepadanya. Iwan minta izin kepada bosnya untuk pulang lebih cepat sore ini. Ia sangat penasaran
ingin mengikuti Mirna ke tempat Mbah Waro. Sore itu, Mirna bersiap. Ia memakai baju berwarna merah, sangat pas dipadukan dengan tubuhnya yang putih mulus. Rambut pirangnya digerai, dan aroma parfum menguar ke seluruh kamar. Tidak lupa ia mengoles wajahnya secantik mungkin dengan gincu berwarna merah glossy. Saat ini, Mirna tidak sekalipun memikirkan suaminya yang tengah bekerja. Ia lupakan hal itu. Tujuannya saat ini hanya Wisnu, dan kecantikannya ini ia berikan hanya untuk Wisnu. Mobil Mirna melaju kencang menuju pedesaan. Tidak kalah ada Iwan yang mengikutinya dari jauh menggunakan sepeda motornya. Iwan tahu kalau ia akan ketinggalan jauh di belakang, tapi itu adalah rencananya. Ia akan diam-diam menguping dan memergoki Mirna saat sudah di rumah Mbah Waro. 1 jam lebih sudah di perjalanan. Kini keduanya sudah memasuki pedesaan. Iwan melambatkan sepeda motornya dan membiarkan Mirna sampai lebih dulu. Ia pun menepi di pinggir jalan. Saat ia rasa sudah lumayan lama dan cuacanya pun sudah menjadi gelap, ia melajukan motornya. Dari jauh, Iwan mematikan mesin motornya dan menaruhnya di semak-semak pinggir jalan. Ia akan berjalan kaki untuk berjaga-jaga agar tidak ketahuan. Jam menunjukkan pukul 6 lewat. Ia berjalan dengan hati-hati menuju belakang rumah Mbah Waro dan mencari dindingnya yang berlobang agar bisa melihat ke dalam. Terlihat di dalam sangat minim pencahayaannya. Ia melihat Mirna dan Mbah Waro sedang berbincang basa-basi. Lama Iwan menguping, tapi tidak ada tanda-tanda akan kedatangan seseorang. Tapi tak lama Mbah Waro bertanya kepada Mirna. "Mau ketemu Wisnu?" tanya Mbah Waro. "Iya Mbah," jawab Mirna malu-malu. "Silakan masuk ke dalam kamar kemarin, dan nanti ia akan menemuimu," jelas Mbah Waro. Mirna menurut saja dengan perkataan Mbah Waro. Iwan pun kembali mencari lubang kecil untuk melihat ke dalam kamar tersebut. Aneh sekali, pikir Iwan. Saat ini hanya melihat Mirna yang sedang duduk di atas dipan. Bahkan beberapa kali Mirna bercermin dan menyemprotkan parfum. Saat pintu kamar terbuka, Iwan melihat seorang laki-laki gagah dan tampan memasuki kamar itu. Iwan yang sebagai lelaki pun bertecak kagum bahwa saingannya saat ini lebih tampan dari Imron. Iwan penasaran dan kembali melihat ruang depan. Ia ingin tahu apa yang dibuat oleh Mbah Waro. Saat kamarnya dipakai Mirna dan Wisnu, mata Iwan melihat ke seluruh ruangan itu, tapi ia tak menemukan Mbah Waro. Aneh, pikir Iwan. Dengan sangat pelan, Iwan kembali melangkahkan kaki ke ruang kamar, ingin kembali memergoki Mirna. Tapi belum sempat ia melihat ke dalam, Iwan mendengar Mirna merintih kenikmatan. Iwan tahu saat ini kedua insan itu sedang memadu kasih. Astaga, ucap Iwan saat mengintip ke dalam kamar, dan betapa terkejutnya ia sambil tak percaya apa yang dilihatnya. Iwan menelan salivanya, sangat susah untuk dipercaya. Tapi mata kepala Iwan sendiri melihatnya secara langsung. Mbah Waro, batin Iwan. Entah dibutakan apa Mirna sampai ia tak merasa bahwa Mbah Waro lah yang saat ini menggagahinya. Iwan memperhatikan ke dalam. Terdengar rintihan Mirna sambil memejamkan mata. Maka ia tak sadar bahwa sekarang ini bukan Wisnu sesungguhnya, sedangkan Wisnu yang asli sama sekali tidak pernah ada. Iwan bergidik ngeri melihat permainan di dalam. Tapi di dalam hati Iwan saat ini, ia juga merasakan kekesalan luar biasa. Dukun santet itu berkhianat dan ia sangat merasa tertipu. Memang Iwan ingin merebut Mirna dari Imron dan berusaha membuat Mirna jatuh cinta dengan cara memberikan foto Mirna serta rambutnya untuk Mbah Waro agar bisa mempermainkan santetnya. Awalnya ia tak menyangka bahwa dukun itu juga ikutan menyukai Mirna dan mengambil keuntungan darinya. Saat ini yang dilihat Mirna memang berwujud Wisnu yang tampan dan gagah karena penglihatannya dibutakan oleh Mbah Waro. Sedangkan Iwan melihat awalnya memang berwujud Wisnu, tapi saat sedang dalam permainan panas tersebut, tiba-tiba wujud itu kembali berubah dengan aslinya, yaitu laki-laki tua yang juga bungkuk sangat mengerikan. Iwan bingung harus berbuat apa sekarang ini. Tidak mungkin ia menggerebek seorang diri. Ia tahu Mbah Waro bukanlah lawannya. Iwan hanya mematung di semak-semak belukar samping rumah Mbah Waro yang gelap gulita. Dada Iwan turun naik serta keringat dingin membasahi tubuhnya. Ada hawa panas menjalar di tubuhnya
saat melihat pergulatan di dalam. Baru pertama, ia melihat tubuh Mirna yang sama sekali tanpa polutan busana. Pantas saja Mirna tidak pernah menyukainya sedikitpun. Walaupun sudah berbagai cara Iwan lakukan dengan menuruti perintah Mbak Waro. Dan akhirnya yang Iwan takutkan malah kejadian, bahwa Mirna sudah terperdaya sangat jauh. Wajah Iwan merah padam. Perasaannya saat ini campur aduk. Ia bingung sekarang ini harus berbuat apa. Ia pun sangat merasa bersalah atas kejadian tersebut, dan salah satunya merasa sangat bersalah pada Imron. Malam ini, malam makin larut. Permainan itu tak kunjung usai. Nampak Mbah Waro dan Mirna sangat menikmati malam yang indah ini. Iwan tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa mengintip dari lubang kecil, karena ingin mengetahui selanjutnya apa yang akan diperbuat atau dibicarakan Mirna dan Mbah Waro berwujud Wisnu tersebut. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.